Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang gua tanyakan di komunitas YouTube gua ya. Jadi gua beberapa hari lalu pas hari ini gua syuting, itu gua menanyakan kepada netizen apakah yang pengen ditanyakan kalian tentang Supra Daytona. Karena beberapa hal yang telah gua lakukan itu masih banyak yang ditanyakan di kolom komentar dan nggak pernah gue bisa balesin satu-satu, karena kalau misalnya gue balesin satu-satu ngabisin banyak waktu dan ya terlalu panjang penjelasannya ya. Jadi bisa langsung ditanyain aja, dan akhirnya kali ini bakalan gue jawab satu persatu dari pertanyaan kalian guys. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian nonton video gue tanpa di skip-skip, itu sebenarnya informasi-informasi yang kalian tanyakan di komunitas YouTube gua yang gua kasih fotonya terus kalian tanyakan, itu bagian besar sudah pernah gua bahas. Cuman ya namanya juga YouTube, kadang-kadang kalian suka nontonnya kan di skip-skip, itu nggak masalah ya, karena gue pribadi pun kalau nonton channel-channel lain juga kadang-kadang gue skip, nyari hal-hal yang pentingnya aja yang gue pengen tonton. Jadi nggak masalah. Jadi oke, kita langsung bahas aja pertanyaan-pertanyaan dari para netizen-netizenku. Oke, yang pertama ini dari Jomblo Gaming. Bukan Jomblo Gaming, Jomblo GM, entah GM-nya itu gaming atau apa. Ini adalah salah satu apa ya namanya, subscriber gua mungkin yang sedikit sedikit aktif untuk bertanya. Jadi dia memiliki pertanyaan sampai dengan 4 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama itu dia menanyakan nggak dikasih radiator bang. Oke, jadi pertanyaan ini sebenarnya pengen gue kasih, cuman karena kemarin abis berdarah-darah untuk ngehidupin motor ini biar jadi enak, mungkin next project bakalan gue bikin atau gue kasihin air radiator atau oil cooler sih tepatnya, karena kalau radiator itu motor-motor yang sekarang, kalau yang ini tuh adanya oil cooler ya, jadi tinggal beli itu tinggal pasang, dan itu bisa pasang sendiri sih. Dan enaknya sih gue mau pakai yang punya Daytona juga, cuman harganya mahal banget. Cuman ya kita kumpulin aja duitnya secara perlahan-lahan supaya bisa kebeli tuh oil coolernya si Daytona gitu. Kalau misalnya gue pakai yang punya Suzuki itu kegedean, alias kelebaran sih, bukan kegedean, kelebaran itu naruhnya bingung. Kalau misalnya yang Daytona kan kotak kecil, bisa taruh di atas atau taruh di pinggir lah, nanti bisa diatur gitu loh. Semoga bisa menjawab ya. Pertanyaan kedua masih dari si Jomblo GM. BBM-nya pakai jenis apa bang? BBM gue pakai selama ini tuh pakai Pertamax Turbo. Kenapa gue pakai Pertamax Turbo? Karena motor ini memiliki kompresi yang padat, kompresi yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya nggak cepet-cepet kebakar alias kagak berbentuk embun yang baik, dia akan cenderung berebet dan becek di karbu. Bukan becek sih, iya sih becek. Jadi ngebuat motornya nggak berebet, jadi nggak bisa lamsang gitu, susah. Kalau misalnya dalam settingan yang sekarang ya, itu susah. Jadi harus pakai Pertamax Turbo, minimal tuh 95 ke atas kalau kata mekanik gua, biar bisa lamsang. Karena mekanik gua yang waktu itu si Mas Komeng itu pernah ngepakai semua bahan bakar, dan yang paling enak ya turbo untuk kompresi motor ini. Dan ya memang motor ini kan buat balap, pastinya bahan bakarnya bukan bahan bakar sembarangan gitu. Walaupun bisa, cuman ya dipikirin lagi settingannya lagi gitu loh. Dan ya gitu aja, semoga bisa menjawab. Dan pertanyaan dari Jomblo GM lagi yang ketiga, surat-suratnya gimana bang? Nah ini si Jomblo GM yang tadi barusan gue bilang sedikit aktif bertanya, mungkin dia agak sedikit kelewatan di video gue yang pernah ngebahas surat-surat tentang si Daytona itu. Ada kok videonya, nanti gue tampilin. Itu surat-surat ini sedikit rahasia ya, sedikit agak menjadi pro kontra di negara kita tercinta ini. Kenapa? Karena untuk swap engine, kenapa gue jarang bahas banget? Karena untuk swap engine itu polisinya masih santuy-santuy. Karena belum rame yang swap engine, masih sedikit, dan banyak sih sedikit orang yang tidak berisik. Alasannya ya karena orang-orangnya yang swap engine udah pada paham tentang siklus permotoran gitu. Dari swap engine motor, mobil itu semua udah paham gimana cara memanipulasinya. Biasanya kita orang-orang yang nge-swap engine, mesinnya itu yang originalnya ditaruh. Jadi setiap mau perpanjang atau ganti kaleng itu digosoknya di mesin yang lama.
Terus kalau misalnya kita ditilang di jalan, biasanya polisi tidak nyampe melihat nomor mesin, jadi aman. Walaupun misalnya nyampe ketahan atau dicek nomor mesinnya beda, itu bisa kita urus ke polisinya dengan membawa mesin originalnya. Dan mesin yang kita swap itu harus ada surat-suratnya, surat-surat yang bukan dari kepolisian ya, surat jual beli yang resmi. Kayak misalnya gue beli di orang eBay, itu ada transaksinya, nanti bisa dijadikan bukti gitu. Kalau misalnya bisa dibilang di motor itu kayak apa ya, lupa lah namanya, lupa pokoknya. Yang kalau di motor tuh ada biasanya di bonnya gitulah, yang jadiin bukti. Terus kan ada bayar bea cukai, nah itu juga bisa kalau misalnya kalian belinya di luar negeri. Kalau misalnya kalian belinya di Indonesia sama importer umum kan bisa dijadiin bukti, saya beli di sini pak, nanti bisa ditanyakan gitu loh ya. Buat jomblo GM mungkin bisa menjawab pertanyaannya yang tidak jadi penasaran gitu. Dan ini pertanyaan keempat dari jomblo GM. Velg depan atau belakang ukuran berapa bang? Ukuran gua kurang tahu, yang pasti gua pakai velg BRT Cemco yang buat si Honda Blade. Ya kalau misalnya bisa dibilang sih 110 kalau nggak salah ya, 110 atau 110 atau 100 atau 100. Dan pokoknya depan belakangnya ukurannya sama, nggak beda. Dan ukuran pastinya gue juga kurang tahu. Dan kalau misalnya nyari di internet pun kayaknya juga nggak ada sih. Kalau misalnya kalian tahu bisa aja tulis ditambahin di bawah velg BRT tuh ukurannya berapa. Yang pasti ringnya 17 gitu guys. Dan gue belinya yang tromol ya, bukan yang piringan cakram double disc depan belakang gitu. Oke, gitu buat dari jomblo GM. Dan ini jomblo GM nanya lagi nih, pertanyaan kelima. Shock depan itu bubutan gimana bang? Nah, jadi gue beli buat Z125, bukan Z125, 125Z, yang dimana gue beli yang udah dibubut. Jadi shock asnya udah nyesuain dimana dia sama dengan ukuran-ukuran motor-motor yang ada di Indonesia pada umumnya. Karena kan as shock yang dia pakai kan lebih cenderung besar. Dan as rodanya gue bor lagi. Gue nggak ngikutin pakai as rodanya punyanya Yamaha yang kecil karena gue kurang suka aja. Sama ya mendingan gue bor aja, lebih mudah dan lebih murah gitu. Kalau misalnya gue pakai yang punya si Yamaha, nanti nyesuainya banyak lagi, bushing ganti lagi, bearing ganti lagi, semuanya diganti lagi, ribet. Dan toh emang gue beli buat 125Z ini shocknya dipakai buat Supra, nggak bakal gue ganti-ganti lagi ke motor-motor lain gitu. Jadi ya lebih baik dikorbanin shocknya gitu. Oke, jadi itu adalah 5 pertanyaan dari jomblo GM. Semoga bisa menjawab ya. Dan yang selanjutnya ini dari setan kampret yoi. Namanya unik banget, setan kampret. Pertanyaannya, top speed-nya berapa? Jadi top speed buat si Supra Daytona ini belum pernah gue coba secara pribadi di jalanan ataupun di tes di sirkuit ataupun di dyno test. Kenapa? Karena gue sendiri masih cenderung belum berani untuk ngebawa motor kenceng banget. Karena gue ya bisa dibilang cupu mah cupu aja sih. Tapi nggak masalah. Cuman patokannya di gigi 3 waktu itu RPM nyampe 10.000, dia nyampe nembus 123 km per jam. Itu top speed di gigi 3-nya ya. Itu waktu di tes dyno untuk ngedapetin horsepower, terus torsi dan lain-lainnya. Itu top speednya di angka 123 km per jam gitu loh. Dan ya mungkin nanti next time ya, ini banyak banget sih yang nanyain buat nanyain top speed. Tapi yang gue yakinin ya, mesin ini pasti top speednya rendah dibandingin motor-motor 150 ya. Karena ya lu bayangin aja, pistolnya aja gede banget dan slip engine, pasti napasnya pendek sih kalau misalnya gue perkirain ya. Gitu aja ya, semoga bisa menjawab. Terus dari Aan Motorvlog Slow, info giveaway mesin Daytona kapan bang? Waduh. Buat info giveaway mesin Daytona nggak tahu kapan, dan gua juga belum kepikiran ya kapan ya. Karena jujur secara pribadi bukannya ngeluh, tapi emang bisa dibilang ngeluh juga sih. Dari gua konten awal ngebikin mesin Daytona, tentang Ninja, tentang KLX, itu semua belum
balik modal ya kalau bisa dibilang. Cuman gue pribadi itu seneng. Nah gue seneng aja bikin video atau ngedit gitu. Cuman daripada gue jadiin video-videonya jadiin stok di HP doang, mendingan gue share terkadang. Awalnya juga kan gue bikin YouTube, kalau misalnya kalian lihat video-video sebelumnya tuh yang pertama-tama banget, videonya kan asal banget yang editnya ya. Karena gue awalnya emang suka aja. Semasa gue kuliah pun gue jadi korlap dokumentasi. Jadi gue secara pribadi nggak profesional di bidang itu juga, dan gue juga nggak memperdalam ilmu itu. Cuman gue seneng main motor, cuman gue seneng juga main edit video. Ya udah jadinya seperti ini. Walaupun sebenarnya kan kalau misalnya nyari duit di YouTube ya, kalau misalnya kata Chandra Liao mah ya jalanin aja gitu, jalanin aja. Kalau misalnya uang mah nanti bakalan ngikutin insya Allah gitu. Jadi untuk giveaway Supra Daytona mungkin insya Allah kalau misalnya ya bisa dibilang channel ini makin berkembang, makin besar gitu ya, kan enak giveaway-nya. Dari setiap video balik modal, untung modalnya dipakai buat bikin konten lagi, untungnya bisa di giveaway buat kepada kalian semua para subscriber tercinta gue yang udah lama subscribe channel Kacang ini yang ala kadarnya gitu. Jadi buat Daytona cuman bisa dipertimbangkan sih, ini sih sesuatu hal yang beda gitu kan. Biasanya kan orang ngasih HP, ngasih mobil atau ngasih semacamnya, ini ngasih mesin sih oke sih, cuman ya nggak sekarang atau jangka dekat ya. Kalau jangka dekat juga bisa aja sih kalau misalnya tahu-tahu buar channel Kacang ini menjadi sangat terkenal gitu atau endorse di mana-mana, itu bisa aja. Pokoknya ya doain aja. Gue juga nggak bakal lupa pada kalian gitu, pasti gue ada feedbacknya gitu loh ya. Buat Aan, ini Aan nih anak Facebook juga nih, dia ngikutin Facebook juga, ngikutin YouTube gue juga. Terima kasih banget Aan Motovlog Slow, ini mantap. Dari Rido Diawa ya Warandana, Rio Duaya Warandana, dapat top speed berapa bang? Yang tadi gue jelasin. Buat yang top speed belum pernah sama sekali tes, cuma ya tadi gue udah jelasin di pertanyaannya si Jumlo GM, kalau misalnya top speednya itu dapat di 123 di gigi 3 saat pengetesan dyno kemarin gitu guys. Ya ini kenapa ada pertanyaan yang sama tapi gue jawabnya beda, karena gue sengaja kagak ngebaca dulu biar out of the box gue secara mencampaiannya, apapun yang pernah gue pahamin secara secara otodidak ya kan. Jadi pembahasannya atau ngejawabnya juga secara otodidak, jadi kagak di skenariokan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian ini gue jawab langsung tanpa gue baca sebelumnya gitu. Lanjut, Muhammad Rofiudin, sok belakang ukuran berapa? Sok belakang gue pakai merek KTC Extreme warna kuning ukuran 360, ukuran sok originalnya si Supra. Kenapa gue pakai ukuran 360 nggak 340 atau 320? Karena gue cari look yang proper atau original ya guys ya. Jadi biar kayak santuy-santuy racing atau santuy-santuy looknya itu kayak original gitu yang gue cari. Cuman kapasitas shock breakernya untuk memenuhi kebutuhan torsi motornya dapat gitu, karena kalau bisa pakai original tuh terlalu bumpy, kurang enak. Dan kenapa gue pakai yang 360 juga, kenapa nggak 340 biar agak ceper, karena gue takut busuk. Yang kalian tahu di video sebelumnya, spare part Daytona itu harganya tidak murah. Jadi mendingan daripada gue nyari look yang enak tapi busuk kan. Karena pada dasarnya kata Gofar Hilman pernah berkata, kenyamanan selalu bertolak belakang dengan keindahan. Jadi kalau misalnya looknya enak dilihat, kenyamanannya jauh. Dan sebaliknya, kalau misalnya nyamannya enak, biasanya looknya kurang dilihatnya kurang enak gitu. Kayak yang bisa dilihat sekarang ya kan, shockbreaker gua kalau di looknya kelihatannya ya tinggi-tinggi aja kayak shockbreaker atau motor Supra original. Karena ya emang ukurannya sama, tapi
fungsinya tetap paten gitu loh guys. Semoga bisa menjawab Mas Rio. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bukan Mas Rio tadi, itu dari pertanyaan Muhammad Rofiuddin. Maaf, tadi pertanyaan dari Muhammad Rofiuddin. Lanjut, Rian Art. Ini juga termasuk salah satu subscriber gue yang aktif dalam bertanya ya. Keluh kesah pakai mesin Daytona selama 1 tahun apa aja bang? Selama 1 tahun dari pertama kali gue beli, keluh kesahnya susah disetting karena semua orang pengen nge-setting mesin ini, tapi tidak semua orang mengerti mesin ini. Jadi banyak orang yang try and error di mesin gue, sampai akhirnya gue ngeganti sampai 3 montir gitu. Yang pertama bapak gue sendiri, dia settingannya terlalu terlalu rendah atau terlalu santai, yang mengakibatkan motornya nggak bisa dibawa ngebut. Kalau ngebut tuh nggak berbet, cuman kalau lamsang bisa. Yang kedua, montirnya temennya temen gua juga kenal, dia ngebikin settingannya drag, di mana kalau bawa santai kagak bisa, alias kalau digas dikit aja udah ngebut gitu, dan suaranya berisik banget waktu itu karena settingannya untuk torsi tinggi. Gua torsi tinggi sih, untuk RPM tinggi, yang dimana kalau misalnya RPM-nya udah tinggi tuh baru bisa enak, dan kalau misalnya RPM rendah itu nggak enak, lamsamnya juga susah. Terus yang ketiga ini baru bener dari si Mas Komeng, dia bisa nyeting dimana keadaan santai bisa, keadaan tinggi juga bisa gitu. Jadi keluh kesahnya di mesin Daytona ini, kalau misalnya kalian punya, alangkah baiknya cari-cari tahu dulu montir-montir yang udah ngerti, karena kalau enggak bahaya, mesin Anda bisa jadi malpraktek. Karena gue pribadi pernah mogok motornya, yang mau dibuka malah headnya. Lu bayangin, mesin masih baru, masih original, belum pernah trouble, pernah dibawa drag-dragan, belum pernah dibawa ngebut, itu masih awal-awal banget. Gue pacaran sama cewek gue, kan hujan, ternyata itu kan karbunya kemasukan air ya, mogok. Cuman kan gue tahu itu karbunya kemasukan air, cuman gue minta tolong karena gue nggak punya kunci, jadi gue kasih ke bengkel pinggir jalan. Cuman pinggir jalan itu tahu mesin ini mesin mahal, dia kepo sama jeroannya untuk dilihat speknya, biar bisa dapat settingan yang pas sama mesin Daytona ini di motornya, atau di custom nanti dia bikin sendiri, dan dia bisa membuka jasa untuk ngebikin motor yang mirip sama spek Daytona. Masalahnya ya itu yang tadi gue bilang, jadi dia pengen ngebuka mesin ini dengan alasan gue dibilang seakan-akan bodoh gitu. Ini motornya mogok nih, harus dibuka headnya. Bayangin, motor masih baru, masa dibuka mesin? Gila kali. Kalau kecuali mesinnya disela nggak bisa, udah gancet, nah baru buka head. Kalau misalnya mogok masih bisa disela dan bunyinya berbek-bek, ya udah itu mah pasti salahnya di settingannya gitu. Jadi hati-hati nih buat kalian-kalian semua, para netizen-netizen yang pengen beli mesin Daytona. Banyak orang yang pengen banget punya spek sama kayak Daytona, nanti motor Anda atau mesin Anda bakalan jadi malpraktek buat mereka gitu. Ini gue bukan ngejelek-jelekin montir ya, gue nggak nyebut siapapun, cuman pasti kalian juga pengen kan punya spek kayak mesin Daytona, cuman pasti budgetnya juga nggak mau ngeluarin segitu gitu. Jadi hati-hati aja kalau misalnya kalian punya mesin Daytona gitu, karena masih banyak orang yang pengen ngecek speknya. Padahal kalau misalnya kalian atau mereka nggak malas baca, bisa cari di internet, ada kok speknya, tapi pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya bisa bahasa Inggris atau translate kan juga bisa, seharusnya nggak usah ngerugiin orang gitu loh guys. Lanjut pertanyaan berikutnya, Firman saja. Kedepannya bore up lagi mas biar lebih maksimal. Ini nih pertanyaan yang sangat beda daripada yang lain-lainnya dari Mas Firman saja. Buat bore up mesin Daytona sebenarnya ada ukuran 68 apa 66 gitu kan. Kalau yang mesin Daytona original bawaan pabrik itu 62 ya. Ini ukurannya 68, dan headnya juga ada dijual terpisah, 2 part itu kalau misalnya gue beli bisa ngabisin budget 10 jutaan buat si head sama si piston dan bloknya. Itu sekitar segituan. Jadi tinggal plek-plek, tinggal pasang si stang pistonnya itu pakai yang ada di mesinnya aja, itu udah bisa. Itu dari Daytona juga ngabisin hampir 10 jutaan ya, atau sekitar berapa dolar ya, ya sekitar gituan lah, ratusan dolar pokoknya. Itu ada ternyata guys. Nah nanti gue kasih tunjuk fotonya, ada yang jual tapi lagi sold out. Cuman next time ya bakalan gue beli kalau misalnya udah
seneng atau udah bosen sama mesin yang sekarang ya. Karena untuk saat ini dengan karburator kecil aja masih pancen OY, dan itu kalau misalnya dimaksimalin bisa nyampe tembus 31 atau 29 lah kalau misalnya dikasih tuh piston yang 62 ini masih tetap masih bisa lebih kenceng ya, karena yang sekarang kan masih yang standarnya, terus karbonya masih yang standar kecil, itu udah kenceng banget, udah cukup buat gua. Dan kalau misalnya diganti karbunya juga masih bisa lebih kenceng. Dan kalau untuk bore up itu mantep banget sih pastinya. Di tulisannya dia bilang nyampe 212 cc, naik sekitar 12 cc berarti ya, gitu. Lumayan lah. Pertanyaan yang sangat beda nih. Terus ini lanjut pertanyaan dari Hendra Tarigan. Konsumsi BBM-nya dalam 1 liter dapat berapa kilometer, Bang? Untuk 1 kilometer dapat 14 kilometer. Untuk 1 liter dapat 14 kilometer, 14/1. Jadi untuk 1 liter bahan bakar Pertamax turbo itu dapat 14 kilometer. Termasuk boros, cuman untuk mesin yang seperti ini dan gentong yang kecil di Supra ini untuk harian ke kantor tuh masih mumpuni, karena sehari sekali bisa ngisi bensin dan nggak yang kayak boros-boros banget gitu yang setiap jalan harus ngisi bensin. Itu nggak, sehari sekali ngisi bensin kalau jalannya hampir 40 km sampai 30 km ya. Itu juga rute kerja gue emang terlalu ekstrim sih, jauh. Dan ini juga dijawab sama si Jomblo GM karena dia pasti nonton video gue sebelumnya. Dia jawab 14 km. Oke, terima kasih lagi buat Jomblo GM. Lanjut pertanyaan dari Marcel Kristanto. Dari Mas Marcel, cakram depan merek apa dan pakem atau tidak saat kondisi ngebut? Jawabannya pakem, karena ini masih pakai originalnya si punya Sonic 150. Walaupun cuma satu piston, cuman itu pakem karena master remnya dari Honda itu bawaannya itu udah gede, 15 mm kapasitasnya, udah sebanding sama yang punya RCB ya, RCB atau Nissin itu udah sebanding ya. Kan biasanya kan kalau misalnya motor-motor original kayak motor-motor jadul atau yang lainnya itu biasanya kapasitasnya itu cuman 12 mm gitu. Kalau nggak salah ya, kalau misalnya gue salah tulis aja di kolom komentar nanti, biar kalian atau subscriber, bukan subscriber, atau orang-orang yang mampir ke channel Kacang ini jadi tahu gitu kalau misalnya gue salah gitu. Tulis aja di kolom komentar gitu. Mas Marcel, pakem. Dan piringan cakramnya gue pakai mereknya CR7, itu gue masih pakai yang murah. Nanti next time lah gue ganti pakai KTC yang floating atau semi floating lah. Dan untuk master rem juga atau kaliper sama selangnya nanti juga ujung-ujungnya bakalan gue ganti, karena untuk saat ini biar bisa ngerem aja. Dan remnya gue jawab pakem karena Sonic termasuk motor kecil dan kenceng ya, walaupun kalah sama Satria F atau MX King, cuman dia termasuk motor yang kenceng dan itu pakem remnya gitu. Lanjut pertanyaan dari Daniel B. Kenapa sasis gak di reinforce? Apakah handlingnya enak mengingat engine swap dengan power jauh dari standar? Oke, ini pertanyaan yang sangat beda dan sangat pengen gue jawab. Kalau misalnya gue bikin konten pribadi, gue ngerti dia sangka sotoy. Cuman ini karena ada yang nanya, ini menurut gue pribadi ya. Jawabannya kenapa nggak di reinforce atau nggak diubah atau nggak dibikin baru atau gimana gitu ya. Pokoknya intinya jangan pakai sasis original lah atau di custom sasisnya. Jawabannya karena ini motor itu punya balancing atau wake bahasa kerennya ya, lupa pokoknya punya beban di mana titik tumpunya itu memang ada di tengah, selalu sinkron kanan kirinya tuh selalu presisi, beratnya tuh selalu kanan sama kirinya tuh selalu stabil dibandingin mobil ya. Jadi kalau misalnya pakai rangka original pun dalam keadaan harian itu masih mumpuni, walaupun nantinya ketika kecepatan 100 lebih itu udah nggak karuan kalau di Supra ya, karena jomplang banget. Dari 100 cc itu juga 100 cc kan tulisannya kan di pabriknya, aslinya mah bisa nyampe 80 atau 90 kali itu. Itu
Untuk harian sih oke, nggak ada masalah. Cuman ketika udah nyampe 100 lebih itu motor udah goyang-goyang banget tuh sasis alias rangkanya. Karena tes dyno aja yang kagak ada polisi tidur atau jalan yang berliku atau lubang, itu rangka bukannya bodi lagi yang geter, rangkanya yang geter. Brrrr, terus roda bagian belakangnya tuh yang megang si asnya sama swing arm itu udah kayak goyangnya tuh seharusnya atas bawah ya. Ini udah kanan kiri, pokoknya udah nggak stabil banget. Alasannya ya karena gue pakainya harian, jadi nggak masalah untuk hal tersebut. Karena kalau misalnya untuk ganti sasis itu kan nanti gue kehilangan dimana originalitasan di motor ini. Bisa sih dibikin sesuai itu, cuman kan kadang ngapain gitu buang-buang duit pakai aluminium bikin rangka yang sama kayak orinya gitu. Mendingan gue bikin rangka yang custom gitu. Jadi alasannya karena gue pakai harian jadi masih oke. Karena balance beratnya itu masih di tengah satu titik. Setiap motor tuh di tengah, karena kan motor kan dia buat belok kanan belok kiri, ngerem depan belakang, itu karena di posisi beratnya pasti di tengah. Kayak kalian bisa tahu motor-motor yang ganti swap engine ke 2 silinder yang tadi 1 silinder itu masih tetap enak dipakai kan. Nah karena mesin motor selalu ada di tengah apapun mereknya, kecuali boxer ya, itu beda lagi ceritanya, itu di luar dari itu. Ini motor-motor yang ibarat motor 250 ke bawah aja lah, itu semuanya masih ada di tengah. Jadi mau pindah ke sana, pindah ke sini semua masih aman untuk harian. Kalau udah ngebut beda lagi ceritanya gitu. Oke, Mas Daniel, semoga bisa menjawab. Terus pertanyaan dari Bejo. Bang, nap gear dan tutup tromol rem belakang beserta as roda pakai apa, Bang? Untuk nap gear dan tutup tromol itu masih pakai bawaan si BRT. Yang gue cari-cari BRT ini nyarinya samaan sama dengan Revo jadul ya. Nap gearnya sama kayak Revo, tutup tromolnya juga kayak punya Revo gitu. Yang gue tahu, yang gue cari-cari atau yang gue cari infonya itu semuanya sama kayak Revo. As rodanya tapi samanya kayak Yamaha series yang ukurannya diameternya lebih kecil. Nah, karena gue pakainya di Honda, jadi gue ngeganti jeroannya pakai semua yang punya bebeknya Honda alias Blade atau Revo gitu. Dan kalau nggak salah juga sama kayak Blade sih, tromol sama iniannya. Apa sih nap gearnya tuh sama kayak Blade juga. Karena Honda kan biasanya mirip-mirip ya, cuma beda-beda dikit. Nah itu, oke, semoga bisa menjawab. Terus lanjut lagi. Oh, udah guys, udah ternyata udah, pertanyaannya udah terjawab semua di hari ini. Untuk orang yang nanya setelah ini atau setelah gue syuting, mungkin gak gue jawab atau gue jawab manual aja ya guys ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menjawab, sudah membantu atau sudah ingin bertanya kepada gua yang pengetahuannya ala kadarnya, cuman modal pengen aja atau kepo gitu ya, karena gua suka motor. Kalau misalnya kalian suka video-video tentang Q&A seperti ini, bisa di like terus di komen biar banyak yang nonton tentang Q&A seperti ini. Kalau misalnya kalian suka Q&A, kalau misalnya nggak suka, yang nonton sepi juga nggak bakal gue lanjut. Gue bakalan cenderung bikin ya komen-komen bales seadanya aja, yang gua balesin, yang gua sempet atau nongol di HP gua notifnya kadang gua balesin gitu. Kalau Q&A kan hampir semua pertanyaannya gua jawab, dan kalau misalnya kalian suka banget bisa gua bikinin sampai dengan seminggu sekali lah, tentang hal-hal Supra atau motor-motor lain pun juga bisa gitu. Oke. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Kacang ini biar makin berkembang ya kan. Guru Dwika Hidayat pamit. See you next video. Bye bye.